Florentinus Ardian, NIM 19240496. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang website enkripsi dan deskripsi. Website ini adalah sebuah aplikasi sederhana berbasis HTML dan JavaScript yang berfungsi untuk melakukan enkripsi dan encoding menggunakan berbagai metode. Tools ini memanfaatkan library Crypto.js, sebuah library JavaScript populer untuk kriptografi di sisi klien. Berikut penjelasannya. Fungsi utama website ini menginskripsikan teks atau mengubah teks menjadi bentuk yang tidak bisa dibaca. Kedua, mendeskripsikan teks atau mengembalikan ke bentuk asli. Yang ketiga, melakukan hashing menggunakan MD5, SH1, dan SHA-256. Yang keempat, melakukan encoding dan decoding base 64. Dan selanjutnya melakukan enkripsi dan deskripsi AES menggunakan key tertentu. Metode enkripsi dan fungsi yang dipakai, yang pertama ada M5. Di sini saya akan buat contoh. Kita seperti hello. Lalu kita proses. Nah, ini hasil kodenya. Lalu ada SH1 dan SHA-256. Keduanya adalah algoritma hashing yang lebih kuat dibanding MD5. SH256 lebih aman. Sama seperti MD5, aslinya tidak bisa dikembalikan ke teks asli. Seperti ini contohnya. Nah, ini kodenya. Lalu ada SH1 sama SH26 ini sama. Lalu ada base 64 encode dan base 64 decode. Base 64 bukan enkripsi, hanya encoding. Base 64 encode mengubah teks menjadi format base 64. Base 64 decode mengembalikan base 64 menjadi teks asli. Digunakan untuk penyimpanan data biner dalam teks. Jadi kita contohnya proses. Dan ini kita copy. Kita pilih terus nampak dekode. Nah, ini hasil kodenya. Lalu ada AES enkripsi. AES enkripsi dan AES deskripsi. Ini bagian penting karena AES adalah algoritma enkripsi modern yang masih digunakan secara luas. AES enkripsi mengubah teks menjadi ciphertext menggunakan key yang diberikan user. Sedangkan AES deskripsi
Mengembalikan sifertext AES menjadi teks asli menggunakan key yang sama. AES termasuk enkripsi simetris, artinya kunci enkripsi sama dengan kunci deskripsi. Jadi, kita akan beri contoh. Ini kodenya. Lalu untuk deskripsinya, kita copy. Lalu kode yang tadi kita salin. Lalu kita pilih AES deskripsi. Lalu kita proses. Nah, ini sudah bisa. Oke, jadi untuk kesimpulan tugas ini adalah website ini fungsi utamanya untuk mempelajari kriptografi dasar. Terdapat beberapa metode hashing, encoding, dan enkripsi modern atau AES. Jadi sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Florentinus Ardian, NIM 19240496. Sini saya akan menjelaskan tentang protokol autentikasi. Yang pertama ada Kerberos. Kerberos itu seperti sistem tiket digital. Dia memastikan pengguna bisa login sekali, lalu mengakses banyak layanan tanpa harus login berulang. Konsep ini sering disebut single sign-on. Cara kerjanya yang pertama, pengguna login ke server autentikasi. Yang kedua, server memberikan tiket granting tiket atau TGT. Yang ketiga, saat pengguna mau akses layanan lain, dia cukup menukarkan tiket tersebut bukan password. Dan keempat, sistem ini mengurangi risiko pencurian password karena password tidak selalu dikirim berulang. Kelebihan, hemat waktu dengan SSO. Aman karena pakai time dan enkripsi. Kekurangan, butuh server Kerberos yang stabil. Waktu di semua komputer harus sinkron. Dan ada LDAP. LDAP bukan protokol login murni, tapi protokol yang dipakai untuk membaca data user pada directory server seperti Active Directory. LDAP menyimpan. Yang pertama ada username, ada password, grup, jabatan, informasi organisasi. Dan banyak aplikasi memanfaatkan LDAP sebagai tempat mengecek apakah user valid atau tidak. Kelebihan, cepat untuk pencarian identitas user, terstandarisasi. Kekurangan, jika tidak pakai TLS atau LDAPS, password bisa bocor. Dan selanjutnya ada OAuth. OAuth adalah protokol otorisasi yang memungkinkan user memberikan akses terbatas ke aplikasi lain tanpa memberikan password. Contohnya, login menggunakan Google atau Facebook, memberikan akses aplikasi ke akun Instagram tanpa memberikan password IG-nya. Alurnya yang pertama, user setuju memberikan akses, yang kedua, website mendapatkan authorization code. Yang ketiga, kode itu ditukar ke akses token, dan keempat, token dipakai untuk akses API. Keunggulan, password tidak dibagikan, aman dan fleksibel, dan ada kelemahannya, konfigurasinya harus benar agar token tidak bocor. Manajemen kunci dan sertifikat. Yang pertama, sertifikat digital.
Sertifikat digital itu seperti KTP digital untuk website atau server yang menandatangani adalah sertifikat authority atau CA sehingga identitasnya dipercaya. Sertifikat digunakan di HTTPS, email, penandatanganan kode. Lalu yang kedua, isinya biasanya nama domain, public key, tanggal berlaku, tanda tangan CA. Jika sertifikat dicabut, statusnya dapat dicek melalui CRL atau Certificate Revocation List, US, OS, OCSP, atau Online Certificate Status Protocol. Lalu yang ketiga, manajemen kunci. Manajemen kunci fokus pada bagaimana kunci enkripsi disimpan, dipakai, dan dilindungi. Poin penting. Yang pertama, penyimpanan aman gunakan HSM atau KMS. Yang kedua, rotasi kunci. Kunci harus diperbarui secara berkala. Dan yang ketiga, akses terbatas. Hanya sistem tertentu boleh menggunakan kunci. Yang keempat ada audit dan login. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.